Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Caspun yang terhormat, saya ya, tahu sendiri bahwa saya itu adalah CGP yang mau mewawancari Bapak. SD kita kan SD 1 Gunung Tonggo Pak ya. Iya. Kami itu CGP memiliki tugas untuk mewawancari Bapak sebagai kepala sekolah yang tentunya banyak keputusan-keputusan yang harus diambil sebagai pemimpin sekolah. Saya mau bertanya ke Bapak yang pertama, yaitu selama ini Bapak bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Pak Didin selaku peserta CGP dalam hal ini. Artinya bahwa selama ini saya simak bahwa CGP ini programnya jelas bahwa guru itu dituntut untuk jadi pemimpin masa depan. Iya. Amin. Karena bagaimanapun juga ini isinya banyak sekali tentang permasalahan-permasalahan sehingga kita tuh supaya bisa melaksanakan tersebut dan ada solusinya. Katakanlah kita bisa menjadikan solusi dalam persoalan itu. Iya. Karena bagaimanapun juga kita ini kan calon pemimpin, Pak. Iya. Oleh karena itu saya sudah bisa melihat Pak keberadaan Pak Abidin sendiri selagi keseharian di sekolah itu sudah nampak Pak, sifat leader dari Pak Abidin sendiri untuk jiwa kepemimpinannya sudah nampak sekali. Makanya saya percaya, saya support supaya Pak Abidin ini ikut CGP dan untuk jadi kepala sekolah nantinya. Ya, terima kasih Pak atas supportnya Pak. Terima kasih sekali lah untuk supportnya Bapak. Itu pertanyaan pertama Bapak ya, tentang cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu. Ya, berikutnya kan ada 8 pertanyaan Pak ya. Bapak ya, pertanyaan yang kedua nih, selama ini Bapak bagaimana nanti yang pertama kan belum saya jawab Pak. Oh iya. Belum saya jawab. Itu sebenarnya tadi kan awal permulaan pembukaan tentang persoalan CGP ini. Iya. Di dalamnya intinya untuk seolah jadi pemimpin nantinya. Iya. Karena kita keseharian di sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya. Nah, oleh karena itu mengkait dari pertanyaan yang pertama tadi tentang mengidentifikasi, tentunya saya sudah bisa melihat Pak. Dalam keseharian realisasi Pak Abidin sendiri itu sudah dilaksanakan aslinya itu. Maka sudah bisa melihat. Intinya, jadi kita kalau dihadapkan dengan suatu persoalan kasus, tentunya kita harus hati-hati. Pertama, memang kita harus mengidentifikasi dulu. Tapi identifikasi ini maksudnya apa? Ranahnya apa gitu. Di sini maksudnya, jadi identifikasi nilai-nilai kegiatan yang terkandung dengan kebajikan itu Pak. Kebajikan itu. Sehingga apa yang terjadi kasus-kasus di sekolah kita yang sudah berjalan Pak, intinya menekan pada anak didik. Supaya anak didik ini kejujurannya seperti apa, kepeduliannya seperti apa, saling gotong royongnya seperti apa. Jadi sehingga kalau sifat-sifat itu sudah ada pada anak didik kita, itu kita akan lihat nanti gampang sekali. Kita akan menggerakkan mereka, membawa mereka kemana arahnya akan kita tuju itu. Ini kita harus bisa mengidentifikasi Pak. Ke hal-hal yang sifatnya kebajikan lah. Norma-norma itu. Ya, berarti pada dasarnya Bapak dengan mengidentifikasi norma-norma atau nilai-nilai kebajikan apa saja yang ada di anak, apakah anak melanggar atau tidak, itu berarti kalau anak melanggar norma-norma itu berarti ada sebuah kasus ya. Betul. Ya, berikutnya Pak, pertanyaan yang kedua ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar.
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Ya. Gimana? Sebenarnya begini, apa yang tadi sudah saya katakan mengait dari identifikasi apa ya? Iya. Karena ini kan sebuah kasus. Iya. Sehingga dari awal sampai nanti ke final akhir itu harus runtut gitu loh Pak. Ini dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Selama ini kita kan di dalam sekolah itu kan sering menjalankan pengambilan keputusan, terutama saya selaku kepala sekolah. Iya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama dalam hal kebajikan gitu Pak. Iya. Itu sebenarnya dengan berdasarkan pada tunjukkan dulu kita rasa keadilannya gitu. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus jelas dulu. Jangan semau gue apa kira-kira adil dirasa oleh semua pihak. Itu oleh semua pihak. Rasa keadilan. Terus rasa kepedulian. Jadi sehingga kalau mereka sudah merasakan keadilan, kepedulian, dan yang selalu memikirkan apa yang akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu dipikirkan dulu. Nanti efeknya seperti apa. Nah itulah wawasan kita karena dituntut untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi pemimpin, untuk jadi leader Pak. Jadi harus hati-hati kita tuh. Sehingga nanti diterima oleh semua pihak enak. Dan lancar gitu, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kita harus hati-hati Pak. Gitu. Berarti kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu. Betul. Ya. Berikutnya Pak, ya, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Nah, dalam mengatasi kasus-kasus yang sudah berlaku. Iya. Tentunya kan kita selaku kepala sekolah, selaku pimpinan, langkah-langkahnya ya tidak antara lain. Yang pertama, kita harus jelas dulu kasus itu tuh kumpulkan dulu fakta-faktanya supaya kita dalam langkah itu jelas, tidak salah. Kumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menilai seberapa berat sih bobot kasus tersebut. Seberapa berat gitu. Kemudian yang ketiga, siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut, dalam menangani hal tersebut gitu. Kemudian setelah kita tahu yang terlibatnya siapa, kita analisis Pak. Analisis efektif sampai sejauh mana yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Jadi kita harus berpikir jauh ke depan lah. Jangan serampangan. Jauh ke depan lah, supaya nanti tidak ada efek setelah kejadian tersebut. Makanya kehati-hatian seorang kepala sekolah dalam memutuskan persoalan yang ada di sekolah itu memang harus cermat, harus hati-hati, jangan serampangan. Itu langkah-langkahnya Pak. Berikutnya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kalau dalam kasus dilema etika yang sudah berjalan ya Pak, tentunya kita ini tidak lepas dari musyawarah. Mau sebesar apapun itu kasus, baik itu kecil maupun besar, kita tetap musyawarah Pak. Karena bagaimanapun juga di sekolah itu kan ada kepala sekolah, ada guru, tentunya objeknya kan ke siswa. Kasus itu tidak mungkin murid saja, termasuk guru pun bisa jadi. Nah, makanya itu kita tetap harus musyawarah untuk mufakat. Nah oleh karena itu kalau kita sudah dengan dilaksanakan mufakat, nanti insya Allah tidak ada efek gitu. Untuk pengambilan keputusannya seperti itu. Berikutnya Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya tuh apa saja? Sebenarnya sih tantangannya banyak. Kalau kita memutuskan sesuatu itu tidak serta-merta longsong, tetap ada tantangan Pak, bagaimanapun juga. Nah oleh karena itu kita harus bisa melihat situasi kondisi yang ada di sekolah, apalagi kaitannya dengan
murid-murid kita, siswa-siswa kita, itu kan dari berbagai kepribadian di lingkungan kita. Masalah itu kompleks sekali, Pak. Nah, kita ini harus cermat, harus bisa kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Jadi tidak serta-merta itu harus begini, tidak bisa seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kita fungsikan stakeholder yang ada, ajak semua pihak yang ada di sekolah lah, kaitannya dengan komite dan sebagainya, dengan desa dan sebagainya, supaya nanti keputusan yang kita ambil ini tidak ada efek, diterima oleh masyarakat, dan kita punya tujuan yang memang tujuannya bagus, gitu. Berikutnya Pak, nomor 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Sebenarnya begini, kalau kita menangani kasus-kasus yang seperti tadi, itu kalau untuk jadwal dan lain sebagainya, kita lihat dulu persoalannya seperti apa, bobotnya kayak apa, sehingga nanti kalau memang yang sifatnya sederhana, ya kita bisa tangani langsung di tempat di situ, waktu di situ, tempatnya di situ, mudah-mudahan bisa terselesaikan kalau yang sifatnya sederhana. Tetapi kalau umpamanya memang kasusnya rada berat, tadi bagaimanapun juga kita tidak bisa sendiri, tetap kita konsultasi dengan yang berwenang, stakeholder yang ada, komite ajak ngobrol, kepala desa ajak ngobrol, karena itu mitra kita semua. Kalau memang agak berat, karena tujuan kita kan supaya ini bisa terselesaikan semua, Pak. Jadi jangan main kasus berat, kita kan blok, itu tidak bisa seperti itu. Jadi minimalnya kita ini cari dulu jalan keluarnya seperti apa, solusinya seperti apa, sehingga akhirnya ini mah masih hubungi ini, sehingga nanti ketemu. Gitu, seperti itu, Pak. Paham. Supaya nanti Pak Widin setelah jadi kepala sekolah tahu persoalan-persoalan yang ada di kepemimpinan itu seperti itu, Pak. Karena tanggung jawab kepala sekolah yang ada di persoalan sekolah itu. Anggap Bapak, saya siaplah untuk melaksanakan wajangan Bapak atau nasihat Bapak. Kalau saya jadi pemimpin, insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan, Pak. Amin. Saya sebentar lagi pensiun, penggantinya Pak Widin, Pak. Amin. Seperti itu. Nomor 7, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktornya apa aja yang dapat mendukung atau mempermudah penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu? Sebenarnya begini, atau orangnya siapa aja gitu, Pak? Kalau umpamanya kita memang berhadapan dengan suatu persoalan yang agak rumit ya, tadi ya dikatakan agak rumit itu sebenarnya kita selaku calon kepala sekolah calon kepala sekolah lah. Pak Bin kan calon kepala sekolah, saya sudah jadi kepala sekolah, mudah-mudahan nanti ada sharing lah. Sebenarnya kalau memang kita menghadapi dengan sebuah persoalan, kita jangan langsung ciut, Pak. Kita harus yakin dalam jiwa kita. Setiap ada persoalan itu pasti ada solusinya. Itu itu modal dasar yang paling kuat. Keyakinan yang paling kuat. Kemudian yang kedua, setelah kita bisa keyakinan itu dirasakan oleh kita sudah punya keyakinan, tetap kita juga harus bisa menahan emosional, Bagaimanapun juga tadi sudah saya katakan, pimpinan itu harus berada di semua pihak. Jadi kita tetap emosi kita tuh harus dijaga benar-benar, walaupun kita emosional gitu. Itu juga pemimpin, Pak. Itu yang mudahnya itu sebenarnya. Jadi kita harus bisa meredam emosional, tapi tetap musyawarah harus ditegakkan bagaimanapun juga. Tuh, seperti itu. Akhirnya kalau kita sudah bisa meredam emosi, kita sudah punya keyakinan, melangkah seperti apapun akan lancar, bisa lah. Apalagi nanti kita yang berat-berat, kita ya kembali ke yang lain gitu. Seperti apa? Tanyakan, kan seperti itu. Baik.
Terima kasih Pak jawabannya. Berikutnya nomor 8 yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tuh, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Sebenarnya begini, ini kan akhir. Iya. Kita kalau dihadapkan dengan suatu kasus, suatu persoalan, itu sudah pasti yang namanya di sekolah itu pasti ada kasus, baik itu siswa maupun guru kan. Iya. Tentunya kita sudah saya katakan tadi di awal, pertama kan kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Identifikasi. Tentunya ke hal-hal yang kebajikan. Iya. Itu diidentifikasi dulu. Setelah itu runtut. Apa sih kasusnya? Tetap dengan musyawarah dan mufakat kita laksanakan. Setelah itu memang nanti kalau umpamanya kasus itu dari siswa yang sifatnya perorangan atau gimana Pak, apalagi kalau sifatnya dengan kebanyakan siswa, ya kita ikut kebagian siswa semua seolah-olah kasus ini gitu. Perhatian kita ke siswa. Nah untuk itu jadi nanti setelah Pak Abidin jadi kepala sekolah, mudah-mudahan karena sudah terbiasa di sekolah, tidak disadari atau disadari, Pak Abidin sudah melaksanakan asli seperti itu. Karena saudara sudah lihat, leader dari jiwa Pak Abidin itu sudah nampak sekali. Maka saya dorong, udah ikut CGP, jadi kepala sekolah. Itu sudah bisa menggerakkan orang lain Pak Abidin itu. Iya. Bapak terima kasih Itulah atas dorongannya dan iya. motivasi Bapak selama ini sehingga saya bisa ikut CGP Iya. itu berkat dorongan dari Bapak dan motivasi dari Bapak. Sehingga kami lulus bertiga di angkatan 7 untuk Iya. mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya. Insya Allah motivasi Bapak selamanya akan diingat dan Iya. terus kami akan bergerak terus memajukan pendidikan Indonesia insya Allah. Ya mudah-mudahan saya sih pesan ke Pak Abidin, angkatan ke-7 ini kan 3 orang ya. Iya, 3 dari orang. SD Dari SD kita ini kan 3 orang. Iya. Saya anggap dari ketiga orang ini yang sudah bisa punya leadership itu Pak Ebi. Saya tantang ngomong Pak Ebi. Makanya disadari atau tidak disadari, Pak Ebi ini sudah jadi pemimpin sebenarnya. Dalam perilaku sudah bisa menggerakkan. Guru-guru pun diatur sama Pak Ebi sudah bisa. Apalagi siswa. Sudah tinggal CGP lulus, ada pendaftaran, daftar jadi sudah kepala sekolah. Saya sudah proses penuhnya lah. Amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Terima kasih sekali. Ya, demikian Bapak wawancara kali ini yang temanya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan secara universal. Atas waktu dan kesempatan berwawancara kita, saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya. Mohon. Jadi mudah-mudahan dengan adanya wawancara seperti ini, kegiatan di CGP cepat selesai, lulus. Saya doakan semuanya Pak, mudah-mudahan ketiga-tiganya lulus semua di angkatan ke-7 ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kedatangan saya ke Bapak kan kepala sekolah SDN 2 Sindang Kampeng ya. Betul. Bapak, saya tuh ada tugas dari LMS, dari PGP Pendidikan Guru Penggerak, harus mewawancara 2 orang atau 3 orang kepala sekolah yang berhubungan dengan temanya pengambilan keputusan para kepala sekolah yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Nanti saya akan bertanya 8 hal ke Bapak. Bapak siap tidak Pak? Siap. Oke, terima kasih.
Perkenalkan Pak, nama saya Abidin dari CGP Angkatan 7, berasal dari SDN 1 Gumul Tonggo. Bisa dimulai Pak sekarang? Siap, bisa. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Bapak Abidin selaku calon guru penggerak yang ke angkatan ke-7. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tidak ada rintangan untuk kedepannya menjadi seorang figur calon pemimpin kepala sekolah di masa yang akan datang sesuai dengan zaman globalisasi IT ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah mau disampaikan yaitu di SD 1 Kebun Tonggo, Bapak Saspun SPD yang sudah mempercayakan saya yaitu untuk jadi narasumber dari SD 2 Sinakempeng, Kecamatan Greget, Korwil Bedikcam Greget. Dan perkenalkan saya, nama saya adalah Kadmari Ade Sutrisno, SPD SD. Status kepala sekolah sudah 7 tahun berjalan di SD 2 Sinakempeng yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol, Desa Sinakempeng, Kecamatan Greget. Maksud dan tujuan Bapak yang tadi tentang PGC, ya, mudah-mudahan kami dipercaya oleh kepala sekolah atasan Bapak langsung yaitu Pak Saspun bisa untuk membantu menyelesaikan atau menginformasikan tentang istilahnya jawaban-jawaban yang 8 standar atau 8 item atau 8 pertanyaan. Nah, mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi kami tidak ada hambatan bisa istilahnya memberikan salah satu jawaban walaupun tidak puas mohon nanti dipuas-puaskan. Dan sampaikan kepada istilahnya Bapak dan dosen pembimbing yang ada di PGC ya, khususnya kami sebagai narasumber merasa sangat bangga untuk nanti menghadapi Akta Perdagangan Bebas. Calon kepala sekolah awalnya datanya yang sudah digodok dari guru penggerak. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini setusan angkatan ke-7 bisa terangkat semua di tahun-tahun yang akan datang ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Silakan Pak untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya Bapak. Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bapak, itu pertanyaan pertama. Terima kasih. Kita menyimak tentang pertanyaan pertama, bagaimana menghadapi identifikasi ya tentang kasus-kasus etika dalam moral itu. Dalam mengidentifikasi, yang pertama kita tentunya harus mengumpulkan dulu data-data yang akurat, data-data yang akuntabel, dan dapat istilahnya terkumpul data-data itu. Hanya kelemahan-kelemahan kita di SD kita, khususnya di SD 2 Sinakempeng, tidak ada guru khusus atau guru BP. Sehingga guru BP itu ya merangkap wali kelas, kemudian didampingi dengan kepala sekolah untuk mengatasi kasus-kasus baik kecil maupun besar. Cara mengatasi kasus-kasus tersebut yaitu kami lakukan dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai kebaikan, terutama yaitu tentang kekompakan, kegotong royongan, dan yang sangat penting kalau kita lakukan di sekolah kita yaitu pertama sekali yang paling pokok adalah yaitu harus kejujuran. Karena sikap kejujuran itu di mana kita tugas, di mana kita bekerja akan lebih nyaman. Apalagi ini anak-anak bangsa harus ditanamkan istilah kejujuran. Kita masuk di dalam kurikulum Merdeka yaitu tentang istilah kejujuran, sikap kejujuran itu dalam kurikulum Merdeka. Walaupun di dalam kemerdekaan kurikulum Merdeka ini anak istilahnya suruh belajar mandiri seperti sekarang PGC untuk istilah untuk jadi kepala sekolah seperti itu sangatlah bagus. Makanya kita sarankan kepada guru kelas kita masing-masing karena tidak ada guru BP yaitu dengan cara itu kejujuran Pak, intinya. Itu kurang lebihnya. Jadi intinya adalah Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu
dengan cara menebak atau nilai-nilai apa yang dilanggar gitu ya Pak. Betul, Nilai-nilainya nilai-nilainya yang dilanggarnya apa dulu. Berikutnya yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengatasi dari kasus-kasus yang ada dua tahapan itu, yang Dua mengandung kepentingan. kepentingan itu. Tapi Kita sama-sama tidak benar. terlepas, yaitu dengan cara musyawarah dengan sesama teman, yaitu dengan guru Iya. dulu. Dengan cara musyawarah, kita apa permasalahannya kasusnya itu. Kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan hari itu juga. Kalau kasusnya ringan, tetapi kita tidak sembrono, tidak istilahnya terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Kita ambil istilahnya kata mufakat, terutama bermusyawarah. Kalau kasusnya itu berat, setengahnya kita menghimpun atau mengidentifikasi atau mengumpulkan data-data itu, kita mengunjungi atau boleh dikatakan home visit. Karena kita selaku kepala sekolah, ada juga selaku guru, supaya secara ukhuwah Islamiyah kekeluargaannya erat dengan orang tua wali murid dan tahu titik permasalahannya. Barangkali di rumah anak itu dibawa ke sekolah, sehingga harus kita dimusyawarahkan. Tetap musyawarah itu lebih penting daripada yang lain. Kita di dalam mengambil keputusannya jangan bertindak sembrono, jangan seenaknya Pak. Tetap kita harus istilahnya melakukan pendekatan. Ya syukur-syukur kalau di rumah dalam kita berkunjung visit ada RT atau RW atau setidaknya keluarga kakaknya atau adiknya, sehingga saling istilahnya mengisi dalam keputusan ini. Nah, apalagi anak-anak ini bakal cikal sebagai penerus bangsa, wajib istilahnya untuk bersekolah. Jangan sampai ada anak yang sampai tidak bersekolah gitu. Apalagi ditopang dengan dana-dana operasional BOS ya, kemudian PIP, kemudian yang lainnya. Itu mungkin Pak untuk jawaban nomor 2 itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama. Berikutnya ada pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya untuk menangani kasus tersebut. Ya, untuk prosedur atau langkah-langkah dalam menangani kasus, ya kasus, karena ini kan khusus kasus peserta didik. Ya. Kita fakta-faktanya dulu, fakta-fakta yang akuratnya dulu, fakta-faktanya bagaimana kita mempelajari dengan guru kelas, dengan guru yang senior, kita kumpulkan termasuk dengan penjaga sekolah. Secara kebetulan sering komite mendatangi ke sekolah karena sebagai sosial kontrol. Sosial kontrol di sekolah, alhamdulillah komite di bidang pendidikan, komite di bidang kemasyarakatan, komite di bidang penggalian dana selalu istilahnya konsultasi dengan sekolah untuk peningkatan mutu sekolah itu bagaimana dan sebagainya. Tuh. Kaitan dengan itu terkait dengan permasalahan, yaitu tetap kita melakukan misalnya pengumpulan datanya Pak, dan dimusyawarahkan dengan komite sekolah. Kalau misalnya berat ya kita sampaikan bagaimana cara jalan solusinya, kalau ringan ya tetap kita diselesaikan hari itu juga. Namun tidak menutup mata, tetap komite dijak ngobrol untuk mengundang atau memanggil istilahnya orang tua wali murid dari anak siswa tersebut. Gitu. Alhamdulillah komite juga memberikan saran pendapat pada orang tua wali murid. Nah disitunya tetap untuk sekolah di Sindang Kempeng 2, yaitu mengadakannya segala sesuatunya untuk keputusannya selalu bermusyawarah. Oh iya, intinya musyawarah ya. Dengan semua pihak-pihak yang semua elemen, semua stakeholder. Iya. Berikutnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut?
Untuk efektifnya dalam kasus-kasus dilema tersebut, ya, yang pertama tetap kita tak lepas dari musyawarah. Yang kedua, jangan istilahnya memihak kepada salah satu siswa. Ya, harus kita posisi di tengah-tengah untuk mencari kebenaran dan jangan memojokkan antara siswa A dengan siswa B. Kita netral, fokus di tengah. Kenapa kita fokus di tengah? Itu kita sebagai istilahnya bukan sebagai istilahnya penyelidik, ya, bukan untuk mem-BAP anak karena tingkatan kesalahan anak masih hal wajar, masih hal lumrah di sekolah karena dengan teman sebayanya. Untuk itu tetap bersama-sama, yaitu untuk istilahnya memusyawarahkan dengan para stigma yang ada di lingkungan sekolah Sindang Kempeng 2 dengan stakeholder. Sering Pak Kuwu juga mengunjungi bagaimana seperti ada kejadian teman sekelas bermain bola saling ledak dan alhamdulillah setelahnya dipanggil, ya, anak itu semangat kembali dan istilahnya dapat bersatu kembali. Itu seperti itu Pak. Tetap pada akhirnya mah musyawarah untuk mufakat pada akhirnya. Berikutnya yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tetap tantangannya, ya. Tantangannya ada. Tantangannya ada, tetap. Ya. Namun dalam tantangan ini ada yang tantangan yang berat, ada tantangan yang ringan. Bukan di sekolah kita saja. Ya. Tetapi kita tidak tinggal diam. Untuk menangani kasus tantangan-tantangan tersebut. Ya. Bagaimana keputusannya dalam menangani kasus, dalam etikanya kita tetap harus sopan, harus santun, apalagi anak ibaratkan kaset, masih kaset kosong. Ya, perlu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian orang tuanya, ya, pendidikannya, permohonan maaf mungkin karena di SD kita di SD perkampungan, SDM-nya SDM hanya tamatan SD, bahkan tidak sekolah pun banyak. Nah, makanya di situ kami selaku kepala sekolah dan guru dan juga komite dan sering Kuwu juga datang istilahnya menasehati, saling berbagi kepada orang tua wali murid untuk menanganinya. Berikutnya Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih Pak untuk pertanyaan karena kalau untuk masalah jadwal mungkin di sekolah-sekolah mana nggak ada karena kejadian-kejadian anak itu ya tidak setiap hari, hanya sewaktu-waktu. Ya, hanya sewaktu-waktu. Mungkin kami langkah-langkahnya kalau ada kejadian anak ya jadwalnya kalau yang ringan kejadiannya berarti diselesaikan hari itu juga. Tetapi tidak di hadapan teman sebayanya. Tidak. Kita istilahnya ada khusus. Bagaimana penanganannya? Panggil semua guru. Kalau guru wali kelas 3 ya guru kelas 3-nya turut panggil untuk memberikan saran solusi dan anak tidak boleh teman-temannya tahu. Dan alangkah baiknya kita mendatangi ya home visit tadi. Home visit di luar jam pelajaran atau di luar KBM. Kita pulang jam 13.45, makanya di situ jam 14.00 kita home visit dengan para guru ke orang tua wali muridnya. Syukur kita istilahnya bisa membawa data. Nama anak siapa, kelas berapa, permasalahannya apa. Kita ngobrol dulu di hadapan orang tuanya. Kebanyakan orang tua yang di kampung datangnya itu sore hari jam 4 karena berladang atau bercocok tanam begitu Pak. Makanya setelahnya datang, anak istilahnya diamankan dulu di tetangganya atau di kakaknya, barangkali orang tuanya emosi dengan kunjungan saya. Dan saya jelaskan, Bu maaf, saya satu rohmi, kebetulan ada sedikit yang perlu kita dimusyawarahkan tentang putra putri bapak dan ibu ini begini. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan senang hati dengan saran musyawarah di rumah orang tua wali murid itu.
Dan orang tua wali murid merasa dikunjungi oleh gurunya, merasa bangga, merasa senang, merasa diaku, Iya. merasa diaku itu. Pak. Jadi sebenarnya di sekolah-sekolah manapun ya kejadiannya hampir sama yang namanya anak-anak namanya. Tapi kita jangan putus asa, selalu pendekatan dengan komite dan orang tua wali murid. Itu Pak, untuk pada akhirnya mah musyawarah lah karena masih anak dini. Itu Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya Pak, Sama-sama. nomor 7 nih. Ternyata Bapak tuh banyak pengalaman yang bakal saya jadikan apa ya, motivasi ke depan kalau kelak jadi pemimpin saya Betul. harus bertindak apa gitu. Betul. Ternyata Bapak banyak sekali pengalaman. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya. Iya. Faktor-faktor apa saja atau kasus-kasus apa aja yang termasuk dalam dilema tersebut Yang ya, bisa membantu. yang bisa membantu. Yaitu menurut kita faktornya, permasalahannya kita pada prinsip keyakinan. Keyakinan itu pegang teguh, keyakinan itu. Kenapa kita harus keyakinan? Kita seorang pemimpin ya, apalagi sudah istilahnya pernah waktu itu kita adanya kegiatan di sekolah ya, sering istilahnya adanya pembinaan, pembekalan, penguatan dari para pengawas binaan dan dari Korwil kalau dulu kepala dinas pendidikan ya, yaitu adanya jalan keluarnya Pak. Permasalahan ada saja di mana-mana. Jangankan di sekolah menghadapi anak yang 209 Pak. Iya. Untuk siswa kelas 1 sampai dengan siswa kelas 6 khususnya di SD 2 Sindang Kempeng. Iya. Di tahun ajaran 2022-2023. Kita saja Bapak mengalami kalau dalam rumah tangga kita selaku kepala keluarga kan berbagai macam. Iya, benar. Permasalahan. Tapi kan ada aja jalan keluarnya. Contoh dalam rumah tangga. Sedang cekcok dengan anak, kalikannya ada teman. Akhirnya malu sendiri. Iya. Lama-kelamaan tamunya keluar teman itu. Sudah reda, tidak ada. Itulah salah satu jalan keluarnya, pemecahannya. Seperti itu. Jadi tidak ada misalnya permasalahan yang tidak bisa dipecahkan. Ya, apalagi yang ringan atau apalagi yang sedang. Yang berat pun kalau masih bisa dipecahkan dengan cara kekeluargaan, makanya keyakinan itu perlu bisa diselesaikan. Yang penting dengan hati yang jernih, kepala dan pikiran yang jernih. Mungkin hanya itu Pak. Iya. Jadi kalau Bapak kelak di kemudian hari jadi pemimpin, sangatlah arif, sangatlah bijak, duduk di porsi tengah-tengah. Jangan memihak ke A, ibaratkan dulu dalam pelajaran IPS. Mohon maaf ini Pak ya, istilahnya. Jangan istilahnya dalam pembelajaran IPS ya, yaitu tentang istilahnya blok barat, blok timur. Jangan. Sekarang sudah tidak ada musimnya. Kita kasih kebebasan di dalam kurikulum Merdeka, apalagi nanti tahun depan di 2023-2024 berlakulah kurikulum Merdeka kelas 2 dan kelas 5. Ini secara bertahap. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kurikulum Merdeka ini bisa istilahnya tuntas sampai di kelas 6 tahun yang akan datang. Amin. Dan Bapak manakala dipercaya oleh pemerintah daerah untuk sosok jadi pemimpin, apalagi yang sudah digodok selama 6 bulan, ya tidak cukup, tidak terlalu cukup waktu 6 bulan itu, belum ada apa-apanya. Untuk itu bersemangatlah, karena tonggak kepemimpinan di masa depan ada di generasi penerus semacam Bapak. Sampaikan kepada teman-teman Bapak khususnya yang ada di SD 1 Gumrung Tonggo yang di bawah pimpinan kepala sekolah. Sampaikan, kan mari atas nama pribadi dan atas nama kepala sekolah SD 2 Sindang Kempeng ucapkan 2 jempol. Banyak guru-guru penggerak. Itu salah satu motivasi, dorongan, upaya dari kepala sekolahnya. Iya, benar. Dari kepala sekolahnya. Benar sekali, benar. Dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah bisa membidik, ini mampu. Apalagi istilahnya saya mendengar, mudah-mudahan tidak salah,
Ada yang baru diangkat P3K istilahnya sudah lolos, tinggal tes wawancara, yaitu benar. Pak Adnan sampaikan ya, mudah-mudahan istilahnya bisa sampai penerus. Langkah ke selanjutnya apakah ke tahap 8 atau ke tahap 9. Bapak kan tahap ke-7 ya, itu tahap ke-7. Ini sudah ada 3 orang tahap ke-7 ya, yaitu Pak Abidin, Pak Muhammad Dayat, kemudian Pak Jamroni dari Guru Jasket. Itu sangat, makanya kami ya selalu ngobrol dengan pimpinan atas nama Pak langsung Pak Casun SPD bagaimana cara menggerakkannya. Selalu dia berbicara kalau kita ada pertemuan yang ngisi waktu lenggang sebelum kita pulang, anukannya kita sampaikan, sok dorong maju, apalagi dalam dunia IT yang selalu istilahnya bergembor-gembor, bukti fisik aja, online-nya ada, fotonya ada, itu dan sebagainya. Tuh Pak ya, jadi saya terima kasih banyak nih, banyak pengalaman dari Bapak Kepala Sekolah SD 1 Gumulung Tonggo, Bapak Caspun. Nanti saya sampaikan Pak, karena memang beliau itu sangat memotivasi kami guru-guru di SD 1 Gumulung Tonggo supaya bergerak maju Pak. Berikutnya yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir. Siap. Nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang kita petik dalam dilema anukannya untuk anak ini kan sasarannya anaknya. Karena kita sebagai kepala sekolah ya sudah istilahnya dibekali. Kemudian kita harus istilahnya dapat mengambil keputusan-keputusan itu jangan sepihak, jangan otoriter, jangan hanya kita saja. Harus minta pendapat, saran pada guru-guru yang lain. Kalau kita sikapnya otoriter, berarti hak veto. Hak prerogatif kita nggak bisa sekarang, tetap harus sumbangsi saran pendapat pemikiran dari guru-guru kita atau anak-anak buah kita gitu Pak, supaya secara bijak dan tidak berpihak pada salah satu anak atau salah satu siswa atau salah satu individu itu. Jadi kita tetap harus posisinya jangan memihak kepada salah satu individu ya, dan kasus tersebut akan melibatkan pada anak atau siswa. Keputusan yang harus kita ambil, haruslah kita bertindak secara arif dan secara bijak. Itu keputusan kita Pak. Mungkin tidak sama dengan ada di sekolah lain keputusannya ya Pak ya. Ini lain kopi, lain masakan, rambut sama hitam, pola berpikir lain gitu Pak. Itu mudah-mudahan dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-8 kita menjawab seperti itu. Kurang lebihnya barangkali kekurangan milik Katmari sendiri selaku dipercaya oleh pemerintah daerah untuk dituakan di sekolah SD 2 Sinakempeng. Kalau disebutkan kepala sekolah apalagi narasumber ini. Waduh, apalagi narasumber sampaikan kepala sekolahnya. Oh, nunjuknya saya kan gitu ya. Apalagi kepala sekolah SD 1 Gumulung Tonggo. Waduh, jadi saya merasa waduh. Ya, dan saya titip pesan terakhir kepada Pak Abidin dan rekan-rekannya, jangan patah semangat. Amin. Amin. Baca gali dari dunia IT, globalisasi sekarang itu. Apalagi sekarang tes dan sebagainya online semua tidak bisa dibohongi. Ya kan Pak? Apalagi kita siap-siap untuk ANBK di 2023. Tuh anak-anak SD kita. Kelas 5. Ya, kelas 5 betul Pak. Itu aja Pak, mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf ya Pak, tidak bisa menjamu ya, hanya ala kadarnya. Dan sekali lagi sampaikan ada jamuan nih Pak. Terima kasih banyak. Sampaikan kepada justru saya yang terima kasih. Sama-sama kita belajar dari istilahnya ilmu yang didapat digali dari media-media elektronik yang zaman sekarang. Kita jangan lupa cari buku referensinya, kita baca lagi Iqra. Kalau misalnya ada hal-hal sesuatu kita pecahkan, sampaikan kepada kepala sekolah baik secara dalam rapat
maupun secara pribadi individu, daripada kita bermain yang tidak karuan. Iya. Ngobrol langsung dengan kepala sekolah, pupung masih istilahnya kepala sekolah di situ. Kepada siapa saja, terutama hormati, Siap. hargai Ya, pimpinan yang ada di situ. Ya, Ya, siap. Pak. Jangan dianggap wah kecil, jangan, itu salah. Saya tidak menghendaki semacam itu. Itu percayalah, kalau yang namanya Pak Cas pun luas wawasannya, Iya. apalagi pernah menduduki jabatan di organisasi independen PGRI cabang Greget, ya. Iya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang digali, baik dalam kepemimpinannya maupun dalam ilmu istilahnya tentang istilah perkoperasian, ya. Sekarang kan menggali kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Jadi bukan guru harus dagang jualan, itu salah kaprah. Iya. Jadi jangan ada berpikiran seperti itu. Menggali bagaimana sih potensi daripada kewirausahaan. Harga jual sekolah di SD Kebun Tahu apa yang mau diprodukkan ke orang tua. Seperti sekarang di dalam kurikulum mereka bahwasanya pramuka itu muatan wajib. Wajib, ya. Benar. Itu seperti itu, Pak. Itu saja mungkin yang bisa saya bantu dan kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf barangkali banyak istilahnya jawaban-jawaban yang kurang pas, Justru mohon dipas-paskan dan bisa sangat ke narasumber bagus sekali. yang ada di SD 1 Gunung Tunggu. Iya, mangga. Yang Siap, tahu Pak. persis setiap harinya. Ya Pak ya? Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya untuk berwawancara dengan saya. Mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaannya mungkin menyulitkan Bapak, tapi justru dari jawaban Bapak itu menambah motivasi saya untuk bergerak terus maju, memajukan diri saya sendiri minimal gitu, dan memajukan dan menggerakkan orang lain. Sama-sama Pak. Nah, ya. Sama-sama dengan kunjungan Bapak juga Iya. istilahnya ya sudah kewajiban kita Iya. sebagai insan, apalagi seorang pendidik harus Iya. kita apa sih yang bisa kita bantu Hmm. ya untuk regenerasi yang akan datang. Iya. Justru inilah sehingga anak-anak buah saya istilahnya yang ada khususnya di SD2 Sindang Gempeng bisa istilah mendengarkan. Mm-mm. Barangkali bisa istilahnya untuk tahun kedepannya bisa mengikuti Untuk jejak CGP, ya. untuk CGP. Amin, amin. Ini saya seperti ngimpi Mm-mm. dengan saya sebagai waduh gaya kan dari narasumber. Aduh, ini kepala sekolah SD 1 bisa luar biasa membidiknya. Tapi saya kan istilah berpengalaman dari dia. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih pula Pak, dan mohon maaf tepat segini adanya di kita, kurang lebihnya ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Justru saya yang meminta maaf Sama-sama. sudah merepotkan Bapak Dimaafkan untuk lahir dan diwawancara. batin, apalagi di bulan Ramadan. Amin. Ya, apalagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan tidak ada halangan rintangan. Amin, amin. Terima kasih. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Sukses. Amin.